Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lolita Damayanti. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran saintifik, mata kuliah model-model pembelajaran. Materi yang akan saya bahas yang pertama, pengertian model pembelajaran saintifik. Yang kedua, prinsip dari model pembelajaran saintifik. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran saintifik. Yang keempat, tujuan pembelajaran saintifik pada anak usia dini. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, keunggulan dan kelemahan model pembelajaran saintifik. Yang pertama, apa definisi model pembelajaran saintifik? Nah, model pembelajaran saintifik adalah bagian dari kurikulum 2013 yang mana merupakan kurikulum terbaru di pendidikan Indonesia. Perubahan demi perubahan memang harus dilakukan agar terwujudnya pendidikan yang lebih baik ke depannya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, pendekatan adalah proses pembuatan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti dengan metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan scientific secara etimologi berasal dari kata sains yang berarti pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diteliti atau dipelajari. Secara terminologi, dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, merumuskan kegiatan pertanyaan, mencoba atau mengumpulkan data dengan berbagai teknik, negosiasi atau menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya yaitu prinsip dari model pembelajaran saintifik. Ada 7 prinsip dalam teori pembelajaran saintifik menurut Hainilah. Yang pertama yaitu anak belajar dari kenyataan atau real learning. Yang kedua, anak belajar secara nyata atau authentic learning. Yang ketiga, mendorong anak untuk terlibat langsung atau hand-on expression. Yang keempat, belajar dengan cara berbuat atau learning of doing. Kelima, belajar dilandasi perasaan senang atau enjoyment. Yang keenam, belajar bersifat menantang atau challenging. Yang terakhir, tidak memisahkan anak dari kebutuhan bermain atau playful. Prinsip pembelajaran dalam pendekatan saintifik mengharuskan guru memperhatikan anak belajar dari kenyataan. Dengan begitu, anak terdorong untuk terlibat langsung dalam pengamatan. Belajar dengan cara berbuat dan belajar dilandasi dengan perasaan senang bersifat menantang untuk mengasah kemampuan berpikir anak. Yang ketiga yaitu karakteristik model pembelajaran saintifik. Karakteristik pendekatan saintifik menurut Kemdikbud 2013 adalah yang pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dengan dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru, respon peserta didik, dan
Interaksi edukatif guru dan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan menghasilkan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa dalam memahami dan menerapkan serta mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran saintifik pada anak usia dini. Adapun tujuan pembelajaran saintifik pada anak usia dini yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang kedua, untuk membantu kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, untuk mengembangkan karakter peserta didik. Yang kelima, terciptanya kondisi pembelajaran yang membuat peserta didik merasa bahwa belajar itu suatu kebutuhan. Yang terakhir, untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis. Yang kelima yaitu langkah-langkah belajar dengan pendekatan saintifik. Ada beberapa langkah pembelajaran dengan pendidikan saintifik, yaitu yang pertama, mengamati. Mengamati adalah kegiatan menggunakan semua indera untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Kegiatan mengamati dapat dilakukan bersama di dalam kelas atau di luar kelas. Proses pengamatan penting untuk membangun pengetahuan awal anak tentang suatu benda atau kejadian. Proses pengamatan berfungsi untuk membangun minat anak mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang diamatinya. Yang kedua, menanya. Setelah anak melakukan kegiatan mengamati, anak selalu diberikan kesempatan untuk bertanya oleh guru tentang hal yang belum dipahami anak. Menanya merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat keingintahuan anak tentang sesuatu benda atau kejadian. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Mengumpulkan informasi dilakukan melalui beragam cara, misalnya dengan melakukan uji coba, mendiskusikan, membaca buku, menanya, dan menyimpulkan hasil dari berbagai sumber. Yang keempat, mengasosiasikan. Proses asosiasi merupakan proses lebih lanjut di mana anak mulai menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapatkannya atau yang ada di sekitarnya.
Proses asosiasi penting bagi anak untuk membangun pemahaman baru tentang dunia di sekelilingnya. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang telah dipelajari dalam berbagai bentuk, misalnya melalui cerita, gerakan, dan dengan menunjukkan hasil karya yang berupa gambar atau bentuk-bentuk lainnya. Proses mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapat anak. Yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran saintifik. Yang pertama, keunggulan model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saintifik memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, proses pembelajaran lebih terpusat pada anak. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter anak. Yang kelima, penilaiannya mencakup semua aspek. Yang keenam, membantu anak untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, membina kepekaan anak terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Dan yang terakhir, membina kemampuan anak dalam berargumentasi dan komunikasi. Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran saintifik juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang menggunakan model saintifik. Yang kedua, kesalahan penyimpulan apabila terjadi kegagalan saat melakukan eksperimen. Yang ketiga, siswa harus minat terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Jika tidak, akan menimbulkan ketidakefektifan. Dan yang terakhir, guru jarang menjelaskan materi pembelajaran. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.